Hai semuanya, video kali ini Momon akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana negara yang selalu mengklaim dirinya sebagai pemimpin ekonomi dunia, ternyata sedang dilanda krisis akibat utang yang menumpuk, hingga menahan malu meminta bantuan ke Cina. Kita juga akan melihat bagaimana China meruntuhkan kekuatan Amerika di laut. Selain itu, kita juga akan membahas mengapa Jepang balik menyerang Amerika dan Eropa, hingga menciptakan krisis di negara barat. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah Momon meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Amerika Serikat, negara yang selama ini mengklaim diri sebagai pemimpin ekonomi dunia, kini berdiri di ambang kehancuran dalam sejarah. Amerika tidak lagi mampu menutupi kelemahan finansial, yang terus membusuk dari dalam langkah yang mencerminkan kegagalan sistematik. Amerika Serikat terpaksa menoleh ke Cina, meminta dukungan ekonomi dari negara yang selama ini mereka menyebutnya sebagai saingan terbesar. Ini bukan sekedar kesepakatan hubungan dagang, melainkan sinyal jelas bahwa tatanan superpower yang mereka bangun sedang retak, dan kekuatan dunia telah bergeser ke arah timur. Inilah pengakuan paling memalukan bagi Amerika Serikat. Mereka kini memohon bantuan ekonomi pada Cina. Ini bukan lagi sekedar perang dagang, ini adalah pengakuan terselubung atas kegagalan Amerika menstabilkan perekonomiannya sendiri. Hal ini ditandai dengan rencana kunjungan Presiden tahun 2026 mendatang. Kunjungan tingkat tinggi ini secara eksplisit mengindikasikan bahwa Amerika Serikat sangat membutuhkan Cina untuk meredam gejolak ekonomi domestik dan global, terutama ancaman pecahnya gelembung kecerdasan buatan. Amerika mendesak Cina untuk meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika Serikat, dan memberikan kejutan yang menyenangkan di sektor perdagangan, sebuah upaya melobi terbuka demi dukungan ekonomi. Ketergantungan ini terasa ironis, ketika kita melihat biaya hidup yang melonjak bagi masyarakat Amerika Serikat. Tarif impor 22% yang dikenakan pada mainan China, ini secara efektif dibayar oleh konsumen Amerika Serikat, padahal menurut data perdagangan, China tetap menguasai 67% pasar. Fakta ini membuktikan bahwa rantai pasokan Amerika Serikat masih terlalu dalam tertanam di China, dan tidak ada alternatif yang tersedia saat ini, memaksa Washington untuk berlutut. Kekuatan terbesar dari pengaruh Cina saat ini, terletak pada dominasi mutlak mereka atas mineral tanah jarang, rare earth elements. Mineral ini sangat penting, bukan hanya untuk teknologi sipil tetapi juga vital bagi industri militer Amerika Serikat, termasuk produksi magnet penting dalam persenjataan canggih. Hampir 90% pemurnian mineral kritis ini dikendalikan oleh China, sebuah fakta industri yang tidak terbantahkan. Cina memanfaatkan dominasi ini sebagai tuas geopolitik yang luar biasa kuat. China secara cerdik merancang sistem verifikasi pengguna akhir atau VU, yang sangat ketat untuk ekspor mineral tanah jarang. Ini adalah keputusan strategis untuk memastikan mineral ini tidak jatuh ke tangan militer Amerika Serikat. Secara logis, kenapa Cina harus membekali musuhnya? Sistem VU ini secara efektif mempersulit perusahaan Amerika Serikat, terutama di sektor otomotif dan kedirgantaraan yang memiliki kontrak pertahanan dengan Pentagon, untuk mengamankan impor dalam jumlah besar. Presiden Trump terpaksa melakukan perjalanan ke China, karena terbentur oleh tembok regulasi ini. Kunjungan tersebut adalah upaya untuk mendapatkan jaminan pasokan strategis, yang menggarisbawahi betapa parahnya kerusakan rantai pasokan Amerika Serikat. China pasti akan menuntut konsensi politik atau ekonomi yang sangat besar, sebagai imbalan atas jaminan pasokan mineral tanah jarang ini, karena tidak ada yang gratis dalam permainan besar ini. Permintaan bantuan Amerika Serikat kepada China, juga didorong oleh krisis kepercayaan akut di pasar obligasi pemerintah Amerika Serikat. Pasar yang seharusnya menjadi pilar utama, kini menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Data lelang obligasi 30 tahun yang baru-baru ini menunjukkan, ekor kedua berturut-turut, membuktikan bahwa investor global menuntut imbal hasil yang lebih tinggi. Ini adalah indikasi keraguan struktural terhadap kemampuan Amerika Serikat mengelola utang yang terus melonjak. Sejak tahun 2020, Amerika Serikat terus dipaksa menaikkan suku bunga agar obligasinya laku.
Menteri Keuangan Scott Bessent, mencoba mengatasi defisit permintaan ini, dengan skema koin stabil yang ambisius, mengklaim bahwa pasar koin stabil dapat menyalurkan 3 triliun dolar, sekitar 48.750 triliun rupiah ke dalam surat berharga jangka pendek Amerika Serikat pada tahun 2030, namun strategi ini terbukti fatal. Penerbit koin stabil terbesar Tether, justru membeli lebih banyak emas fisik sebagai cadangan, daripada gabungan semua bank sentral, termasuk yang secara resmi dilaporkan oleh China dalam satu kuartal terakhir. Feder sebagai entitas pencari keuntungan, jelas tidak mempercayai obligasi Amerika Serikat. Analisis tajam dari Luke Gromen, mencatat bahwa dengan laju pertumbuhan saat ini, dibutuhkan 23 tahun hanya untuk mencapai target, sementara dalam kurun waktu yang sama defisit tahunan Amerika Serikat diprediksi akan mencapai 5 hingga 6 triliun dolar, sekitar 81.250 triliun hingga 97.500 triliun rupiah setiap tahun. Amerika Serikat meminjam jauh lebih cepat daripada potensi bantuan dari koin stabil. Kualitas aset cadangan koin stabil yang diandalkan Scott Bessent juga menjadi sorotan tajam. S&P baru saja menurunkan peringkat penilaian aset Feder dari terbatas menjadi lemah, sebuah keputusan yang didasarkan pada laporan bahwa 24% dari total cadangan mereka didukung oleh aset yang dianggap beresiko tinggi non-obligasi pemerintah. Penerbit koin stabil melakukan diversifikasi Bitcoin, pinjaman beragunan dan obligasi korporasi, demi mengejar imbal hasil yang lebih tinggi. Ini adalah sinyal berbahaya. Koin stabil bukanlah pembeli struktural seperti bank sentral atau dana pensiun yang membeli obligasi jangka panjang. Mereka adalah entitas yang mencari keuntungan di dunia digital, dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk menahan obligasi Amerika Serikat. Ketergantungan Amerika Serikat pada pembeli yang sewaktu-waktu dapat melikuidasi T-bills mereka, untuk menutupi aset beresiko lainnya, bukanlah sebuah fondasi, melainkan bom waktu likuiditas yang mengancam kredibilitas obligasi Amerika Serikat. Analisis S&P ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Amerika Serikat semakin rapuh, mengulang potensi penurunan peringkat kredit seperti yang pernah terjadi. Kekuatan Amerika Serikat di lautan runtuh, sementara kapal-kapal mereka menua dan berkarat. Sebuah raksasa maritim baru telah bangkit, yaitu China. Kapasitas pembuatan kapal Cina kini 232 kali lipat dari Amerika Serikat. Ini bukan sekedar angka, ini adalah pergeseran kekuasaan yang membentuk ulang geopolitik global. Video kali ini, Momon akan mengungkap bagaimana strategi manufaktur ganda Cina mengancam dominasi Angkatan Laut Amerika Serikat, dan apakah upaya aliansi Washington mampu mengejar ketertinggalan yang mengerikan ini. Selama berabad-abad, kekuatan laut telah menjadi penentu tatanan dunia. Pepatah yang terkenal, siapapun yang menguasai lautan menguasai dunia, masih relevan, terutama mengingat 3/4 permukaan bumi adalah lautan, dan sebagian besar perdagangan global melewatinya. China saat ini menjadi berita utama global, dengan armada kapal raksasa yang dibangunnya, berkat kapasitas pembuatan kapal yang oleh beberapa analisis disebut 232 kali lebih besar daripada Amerika Serikat. Kapasitas produksi China di sektor ini telah mencapai titik, di mana persepsi bahwa tidak ada negara lain yang dapat bersaing dengan mereka mulai mengakar, mengubah secara fundamental peta kekuatan geopolitik maritim. Fenomena ini bukanlah kebetulan yang terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari perencanaan strategis jangka panjang, yang didukung oleh kas negara yang melimpah. Shipyard in China now produces more ships every year than all of the American shipyards combined. Think of that. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat pernah menjadi pembuat kapal terbesar di dunia, terutama melalui produksi massal yang memakan waktu hanya sekitar 1 bulan per unit, dan membantu upaya perang sekutu. Namun setelah perang usai, galangan kapal Amerika Serikat mengalihkan fokus secara eksklusif ke pelanggan tunggal mereka, yakni Angkatan Laut, meninggalkan pasar kapal sipil, yang kemudian didominasi oleh negara lain. Setelah Perang Dunia II, ketika Amerika Serikat menjual banyak kapal kargo dengan harga terjangkau,
pedagang global lebih memilih membeli kapal bekas, daripada memesan yang baru dari galangan kapal Amerika. Kondisi ini membuka peluang emas bagi Jepang, yang dengan dukungan awal dari Amerika Serikat mulai mendominasi pembuatan kapal sipil. Jepang melihat pembuatan kapal sebagai isu keamanan nasional, mengingat ketergantungan mereka pada bahan baku luar negeri, yang mendorong pemerintah Jepang mendirikan bank ekspor dan impor, untuk membiayai pembuatan kapal dengan pinjaman yang menguntungkan. Ekosistem mandiri ini memungkinkan Jepang memproduksi kapal dalam jumlah besar, menurunkan biaya unit, dan pada akhirnya mengurangi biaya angkutan barang, yang membuat barang ekspor mereka lebih kompetitif. Namun dominasi Jepang mulai bergeser pada 1908, dengan masuknya Korea Selatan yang didorong oleh perusahaan-perusahaan raksasa, seperti Hanwha, Samsung, Hyundai, dan Heavy Industries hingga awal tahun 2000-an. Jepang dan Korea Selatan memonopoli industri pembuatan kapal global, namun mereka tidak menyadari bahwa di saat yang sama, Cina sedang menyusun peta jalan untuk melampaui mereka. Ketika berbicara tentang pembuatan kapal, Cina tidak hanya mengandalkan faktor tenaga kerja murah, yang memang menjadi ciri khas raksasa manufaktur ini, tetapi juga pada investasi infrastruktur besar-besaran dan modal yang signifikan. Dalam industri padat modal seperti pembuatan kapal, biaya tenaga kerja hanya menyumbang sekitar 10% dari total biaya. Kapal kontainer bernilai 200 juta dolar setara kurang lebih 3,2 triliun rupiah, dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar, Amerika Serikat sebesar 80%, sisanya dihabiskan untuk mesin dan peralatan, yang menunjukkan bahwa membangun galangan kapal adalah bisnis yang sangat mahal. China telah menetapkan kebijakan negara, untuk mempertahankan kehadiran kuat di sektor ini, terus berinvestasi dan memberikan subsidi besar kepada galangan kapalnya. Selain harga yang relatif lebih terjangkau, perusahaan maritim dunia beralih ke China karena kemampuannya dalam memenuhi permintaan pelanggan, menghasilkan pengerjaan berkualitas tinggi, dan yang paling penting menyelesaikan pesanan lebih cepat dari jadwal. Memperoleh kapal lebih awal adalah keuntungan operasional yang signifikan, karena memungkinkan pengguna akhir untuk segera mengoperasikannya, dan mulai menghasilkan pendapatan. China yang mempelajari sistem pembuatan kapal dari negara lain, dan membawa pengetahuan itu kembali, dengan cepat merebut posisi terdepan. Menurut beberapa sumber terbuka, antara tahun 2010 dan 2018, China mengalokasikan sekitar 132 miliar dolar, atau setara kurang lebih 212 triliun untuk sektor pembuatan kapal, sebuah investasi yang kini membuahkan hasil. Kesuksesan China dalam membangun kapal sipil, secara efisien dan cepat berdampak langsung pada kemampuan angkatan lautnya. Pada tahun 2016, China mengesahkan undang-undang yang mewajibkan, semua kapal komersial dibangun dengan standar militer, dan dirancang untuk penggunaan militer jika diperlukan. Sebagai contoh rem atau jalan pendaratan pada kapal, roll-on, roll-off atau RO buatan China, yang dirancang untuk kendaraan sipil, juga dirancang untuk membawa tank tempur utama, memungkinkan pengangkutan pasukan dan peralatan militer dengan cepat dalam skenario darurat. Lebih lanjut, China memiliki sistem galangan kapal serbaguna, yang dapat membangun kapal sipil dan militer. Galangan kapal ini yang sering menerima pesanan dari Angkatan Laut Cina, mendapatkan arus kas stabil dari negara, Chinese State Shipbuilding Corporation, atau CSSC yang merupakan entitas payung dari 12 galangan kapal serbaguna, adalah salah satu galangan kapal terbesar di dunia, dan mampu membangun segala sesuatu mulai dari kapal perusak, hingga kapal induk. Dalam potensi konflik, galangan kapal serbaguna ini akan beralih sepenuhnya menjadi basis produksi militer, yang ditegaskan akan mampu mengganti kapal-kapal perang yang hilang dengan cepat, asalkan fasilitas produksi mereka tidak menjadi target serangan langsung. Sementara China membangun kapasitas produksinya, galangan kapal Amerika Serikat telah lama, hanya berfokus pada pembangunan kapal militer dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Melalui pemotongan anggaran pasca Perang Dingin, jumlah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat telah menurun, hingga di bawah 300 unit meskipun Angkatan Laut Amerika Serikat masih memimpin dalam hal tonase kapal, jumlah rudal dalam sistem peluncuran vertikal, serta jumlah kapal induk dan kapal selam. Keunggulan ini terancam oleh armada Cina yang berkembang pesat.
salah satu masalah paling krusial bagi Amerika Serikat adalah penjualan, usia rata-rata kapal aktif, dan inefisiensi dalam layanan pemeliharaan perbaikan dan modernisasi. Beberapa pakar industri mengklaim bahwa, jika terjadi perang, galangan kapal Amerika Serikat tidak akan mampu menangani kapal yang rusak, apalagi membangun yang baru, karena hilangnya tenaga kerja dan infrastruktur. Situasi ini tercermin pada kenaikan biaya dan keterlambatan pengiriman, seperti kapal induk kelas Gerald R. Ford, kedua John F. Kennedy yang terlambat 2 tahun, bahkan Angkatan Laut Amerika Serikat terpaksa membatalkan pesanan untuk salah satu dari kapal selam nuklir kelas Virginia, karena kenaikan biaya yang terlalu tinggi. Pertanyaannya sekarang bagi Anda sebagai pengamat kekuatan global, adalah dalam bentrokan potensial ini, akankah keunggulan numerik armada China yang raksasa, mengalahkan kemampuan teknologi dan aliansi strategis Amerika Serikat? Berikan pandangan kritis Anda. Jepang baru saja menarik pemicu keuangan global, kebijakan uang murah puluhan tahun negara itu tamat, memicu guncangan keras di pasar obligasi dunia, bunga utang Amerika Serikat langsung melonjak, investor Jepang akan membawa pulang triliunan dolar, mengancam likuiditas treasury, dan menggoyahkan pasar saham. Inilah saatnya biaya modal global diatur ulang, bersiaplah untuk dampak besar ke depan. Ketika bank sentral dari negara besar mengubah kebijakan, dampaknya bisa mengguncang seluruh dunia keuangan, dan minggu ini guncangan itu datang dari Jepang, setelah bertahun-tahun menjadi satu-satunya negara maju, yang mempertahankan suku bunga sangat rendah. Bank Jepang akhirnya memberikan sinyal, bahwa mereka akan ikut menaikkan suku bunga. Ini bukan sekedar berita biasa, ini adalah pengakuan, bahwa masa uang murah Jepang selama puluhan tahun mungkin akan berakhir. Keputusan ini akan menimbulkan masalah besar bagi Amerika Serikat dan Eropa. Sinyal ini muncul dari Gubernur Bank Jepang, Kazuo Ueda, yang mengatakan bahwa bank sentral akan membahas untung rugi dari kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya di bulan Desember. Pasar langsung bereaksi keras hanya dalam hitungan detik. Setelah komentar itu, bunga obligasi pemerintah Jepang melonjak. Bunga obligasi 2 tahun naik di atas 1%, untuk pertama kalinya sejak 2008, dan obligasi 10 tahun mendekati 1,9%. Kedua angka ini menunjukkan satu hal, investor kini yakin bahwa Bank Jepang akan segera mengubah kebijakan, dan ini akan memiliki konsekuensi global. Kenaikan bunga di Jepang langsung memicu apa yang disebut para ahli sebagai efek kupu-kupu di pasar utang global. Sinyal dari Jepang itu membuat kondisi keuangan di seluruh dunia menjadi lebih ketat. Seketika bunga obligasi pemerintah naik di Eropa, dan yang paling terasa di Amerika Serikat, bunga utang pemerintah Amerika Serikat melonjak. Misalnya bunga obligasi 10 tahun kembali bergerak di atas 4%, dan obligasi 2 tahun naik menjadi 3,5%. Kenaikan ini terjadi karena para pedagang kini tidak lagi berharap ada penurunan suku bunga besar di Amerika Serikat pada tahun 2026. Dampak langsungnya bagi Amerika Serikat adalah biaya pinjaman yang lebih tinggi. Ini tidak hanya berlaku untuk utang jangka pendek, tetapi juga mengubah perkiraan kebijakan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat di masa depan. Pasar kini hanya memprediksi sedikit penurunan suku bunga tahun depan, jauh lebih sedikit daripada 6 atau 7 kali pemotongan yang diprediksi beberapa minggu lalu, karena kenaikan biaya utang ini terjadi saat pemerintahan Amerika Serikat harus mengeluarkan utang baru dalam jumlah besar untuk menutup defisit pengeluaran mereka. Jadi sinyal dari Jepang ini membuat usaha Amerika Serikat untuk membiayai negaranya menjadi jauh lebih mahal. Penting untuk dipahami, bahwa Jepang adalah pembeli utang negara asing terbesar di dunia, terutama utang Amerika Serikat dan Eropa selama ini. Karena suku bunga di Jepang sangat rendah, perusahaan asuransi dan dana pensiun Jepang terpaksa mencari imbal hasil yang lebih tinggi di luar negeri, menjadikan mereka pembeli utama utang Amerika Serikat. Jika bunga di Jepang sendiri menjadi lebih menarik, investor besar kini akan tertarik untuk membawa kembali uang mereka. Ini berarti mereka akan mengurangi pembelian utang luar negeri, termasuk utang Amerika Serikat dan Eropa.
atau bahkan menarik uang mereka kembali ke Jepang. Hilangnya permintaan utama ini adalah kabar buruk bagi Amerika Serikat dan Eropa, mengingat kedua wilayah tengah berjuang menampung pasokan utang baru yang sangat besar yang mereka terbitkan. Kembalinya modal Jepang ini dapat menghilangkan sumber uang tunai yang sangat penting dari pasar utang barat, dan secara otomatis mendorong bunga obligasi naik lebih tinggi. Guncangan di pasar obligasi segera menjalar ke pasar saham. Di Wall Street, saham-saham teknologi adalah yang paling terpukul, membuat indeks saham utama seperti Nasdaq dan S&P 500 turun tajam karena investor menjual aset yang dianggap beresiko tinggi. Kelemahan ini diperparah oleh kejutan dari pasar mata uang digital, di mana mata uang kripto utama anjlok sekitar 7% pada hari itu, dan telah kehilangan lebih dari 20% nilainya dalam sebulan. Para ahli mencatat ada hubungan erat yang tidak biasa antara mata uang kripto dan saham perusahaan-perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi. Ketika salah satu sektor jatuh, yang lain cenderung mengikuti. Hubungan yang kuat ini menunjukkan bahwa investor sangat sensitif terhadap risiko di semua jenis pasar. Penjualan besar-besaran ini menunjukkan bagaimana sinyal kebijakan moneter dari satu negara dapat dengan cepat menyebar menjadi sentimen menghindari risiko global, memaksa penjualan posisi spekulatif di pasar saham dan kripto. Ketidakpastian yang dipicu oleh sinyal Jepang, dan dampaknya pada prospek global juga menekan nilai dolar Amerika Serikat. Mata uang ini baru saja mengalami minggu terburuknya dalam 4 bulan, ketika keuntungan bunga Amerika Serikat mulai memudar dibandingkan negara lain, ditambah dengan spekulasi yang berkembang, bahwa pimpinan Federal Reserve, The Fed mungkin segera diganti. Dolar Amerika Serikat melemah drastis. Di balik pelemahan dolar ini terdapat data yang menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat kembali melambat. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa sektor manufaktur telah menyusut selama 9 bulan berturut-turut. Pelemahan ini terjadi bahkan ketika mata uang euro dan pound sterling Inggris menguat terhadap dolar. Pelemahan dolar dan data pabrik yang menyusut mengindikasikan bahwa tekanan kenaikan harga di Amerika Serikat mungkin mulai berkurang, sehingga meningkatkan peluang Federal Reserve akan mempertahankan sinyal kebijakan yang lebih santai. Semua perkembangan ini telah menyiapkan panggung untuk bulan ini, yang penuh dengan keputusan kebijakan moneter beresiko tinggi, dengan dampak jangka panjang hingga awal tahun 2026 dan seterusnya. Perhatian penuh kembali tertuju pada bank sentral utama. Bank Jepang mungkin akan mengakhiri kebijakan uang murah puluhan tahunnya. Federal Reserve kini diperkirakan pasar dengan peluang sekitar 96%, akan memotong suku bunga 1/4 poin pada pertemuan mendatang. Meskipun jalur kebijakan setelah Desember masih sangat tidak jelas, kondisi yang semakin tidak stabil antara mata uang, utang dan saham di seluruh dunia, menunjukkan kekhawatiran serius tentang kesehatan keuangan global. Pesan dari pasar sangat jelas, ketika Jepang memutuskan untuk bergerak, ekonomi global beraksi dengan sangat cepat dan besar. Langkah tunggal dari Bank Jepang ini bukan hanya masalah dalam negeri, ini adalah peristiwa yang mengatur ulang biaya modal secara global, dan menantang asumsi lama tentang ketersediaan uang tunai, dan pendanaan utang negara-negara barat.